Kasus dengan identifikasi 12, laki-laki 31 tahun, sakit ringan sedang, juga hasil tracing dari kasus 01. Pada saat video ini dibuat, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 setelah pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020. Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran sudah banyak dilakukan, seperti larangan mudik, new normal atau adaptasi kebiasaan baru, dan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di berbagai wilayah dengan tingkat kasus positif COVID-19 yang tinggi. Aktivitas sosial yang dibatasi berdampak pada roda ekonomi yang tidak berjalan seperti biasanya. Banyak usaha mikro kecil menengah, perusahaan besar, hingga perusahaan berplat merah yang mengalami penurunan keuntungan, bahkan sampai mengalami kerugian. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pemotongan upah dan PHK kepada karyawannya dengan alasan efisiensi. Menurut data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2020, menunjukkan bahwa sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena pandemi COVID-19. Minggu, 6 Desember 2020, adalah hari yang membawa kabar baik bagi masyarakat Indonesia. 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim dari Tiongkok telah diterima oleh pemerintah Indonesia. Namun, tibanya vaksin di tanah air tidak menjadikan pandemi ini berakhir dalam waktu yang dekat. Pasalnya, untuk memulai vaksinasi, diperlukan banyak tahapan dan prosedur yang harus dilalui, seperti pertimbangan ilmiah dan uji klinis yang dilakukan oleh BPOM. Permasalahan lainnya adalah sistem distribusi vaksin ke daerah akan menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, masih diperlukan waktu yang cukup lama untuk dilakukan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sembari menunggu pengumuman kapan vaksinasi dari pemerintah akan dilakukan, kita harus tetap melakukan praktik pencegahan COVID-19 guna mencegah penularan dan penyebaran yang semakin meningkat dengan melakukan step-step seperti berikut. Rajin mencuci tangan adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasalnya, bakteri dan virus penyebab penyakit sangat mudah menular lewat tangan. Menurut para ahli, mencuci tangan minimal 20 detik adalah cara paling tepat untuk menghilangkan bakteri dan virus. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Pakailah masker yang baru, dan jika memakai masker kain, pakailah masker yang baru dicuci. Karena pemakaian masker berulang kali akan membuat masker menjadi kotor dan tidak maksimal untuk mencegah corona. Dan pakailah masker dengan cara yang benar, menutupi bagian hidung dan juga mulut untuk mencegah virus-virus di luar sana. Dan jika kalian ingin makan dan minum di luar sana, janganlah taruh masker di sembarang tempat, karena kalian tidak mengetahui seberapa banyak virus-virus di tempat itu. Kalian juga bisa menaruh kembali masker ke tempat semulanya, agar masker tetap higienis. Kalian juga bisa menaruh masker kalian di tas kalian, tetapi dengan wadah yang bersih.
Menjaga daya tahan tubuh merupakan hal yang penting untuk selalu dilakukan, terlebih selama masa pandemi COVID-19 seperti ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar sistem imunitas tubuh tetap kuat adalah dengan mengonsumsi suplemen vitamin C yang tepat. Selain itu, kita juga bisa berolahraga, tidak merokok, dan tidak minum minuman beralkohol. Physical distancing atau pembatasan jarak fisik adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Physical distancing ini dapat dilakukan dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Selain itu, rumah juga perlu didisinfeksi secara rutin dan menyeluruh. Dengan tetap di rumah saja, kita bisa memutus penularan COVID-19. Karena dengan di rumah saja kita bisa mengurangi kontak dengan banyak orang yang kita tidak ketahui kondisi kesehatannya.